Perkenalkan, nama saya Imawadda Rahma dengan nomor Stanbook F 2019 01106. Saya berasal dari kelas C3 Farmasi, Prodi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Dalam video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kimia Medisinal 2 yang materinya dimana mengenai anti kanker. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai anti kanker. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu kanker. Jadi kanker adalah penyakit akibat mutasi sekumpulan gen pada sel tumbuhan yang mengatur proses-proses penting, yaitu siklus pembelahan sel, pengaturan kematian sel atau apoptosis, dan pertahanan kestabilan atau integritas genom. Dalam artian bentuk jamak dari gen. Selanjutnya, macam-macam dari kanker. Kanker itu terbagi menjadi kanker serviks, kanker endometrium, kanker ovarium, kanker vagina, kanker vulva, dan yang terakhir kanker payudara. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Sedangkan kanker endometrium adalah kanker yang menyerang lapisan bagian dalam rahim. Kondisi ini umumnya terjadi pada wanita yang memasuki masa menopause, yaitu usia sekitar 60-70 tahunan. Selanjutnya ada kanker ovarium, adalah kanker yang tumbuh dan berkembang pada ovarium atau indung telur, yaitu dua organ yang berada di sisi kanan dan kiri rahim. Kanker ini bisa terjadi pada wanita berusia menengah maupun usia lanjut. Selanjutnya ada kanker vagina. Kanker vagina merupakan kanker yang tumbuh berkembang di vagina. Kanker vagina primer adalah kanker jenis kanker yang bermula di vagina, bukan di organ lain seperti serviks, rahim, atau indung telur. Selanjutnya ada kanker vulva. Kanker vulva adalah kanker yang menyerang permukaan luar vagina. Kanker ini lebih sering terjadi pada wanita berusia di atas 65 tahun dan umumnya yang telah mengalami menopause. Selanjutnya ada kanker payudara, yaitu kanker payudara adalah merupakan keganasan pada jaringan payudara yang dapat berasal dari epitel, ductus maupun lobulusnya. Adapun penyebab terjadinya kanker, yang pertama yaitu kumpulan zat abnormal yang terbentuk oleh sel-sel tubuh secara terus-menerus. Yang kedua, gen superior tumor dan proto-onkogen, serta yang ketiga kerugian sel superior dan keuntungan fungsi mutasi dan proton onkogen. Dan yang selanjutnya generik, lingkungan, gaya hidup, karsinogen, merokok, dan radiasi. Oke, langsung saja saya menjelaskan yang pertama mengenai hormon steroid dan antagonisnya, yaitu flutamid, nilotamid, dan bicalutamid. Merupakan antagonis androgen, digunakan untuk kanker prostat. Yang mekanisme kerjanya yaitu berkompetisi dengan hormon tubuh, berikatan dengan reseptor androgen, dan menghambat translokasi ke inti sel. Lalu, flutamid merupakan efek hambatan testosteron, menyebabkan kenaikan kadar testosteron, menyebabkan kenaikan kadar serum LH dan testosteron. Kemudian diberikan PO. Sedangkan efek sampingnya yaitu gangguan saluran cerna, gagal hati atau flutamid, dan gangguan penglihatan atau nilotamid. Jadi seperti gambar yang ada di sini, inilah tempat bekerjanya kanker prostat. Langsung saja kita yang kedua, yaitu tamoxifen atau mechanism of action. Mekanisme kerjanya, tamoxifen akan berkompetisi dengan estradiol untuk berikatan dengan reseptor estrogen di dalam sel, membentuk kompleks sehingga menginaktif gen pembentuk reseptor estrogen. Hal ini tidak berhubungan dengan siklus sel. Seperti di dalam gambar, dia bekerja dari DNA ke apositosis. Lalu yang ketiga, ada aromatase inhibitor. Reaksi aromatase bertanggung jawab pada sintesis estrogen ekstrak adrenal dari androstenedione. Yang kedua, reaksi ini akan terjadi di hati, lemak, otot kulit, dan payudara. Dan untuk mekanisme kerjanya, dia itu bekerja dengan cara menghambat sintesis prenenolon
atau prekursor estrogen dari kolesterol di adrenal dan ekstrak adrenal. Seperti dalam gambar, lalu menghambat sintesis hidrokortison sehingga diperlukan penambahan hidrokortison jika digunakan. Selanjutnya ada golongan antibiotik blomisin, merupakan antibiotika glikopeptida efektif untuk fase G2, M, dan GO yang memiliki mekanisme kerja ion Fe2 plus akan membentuk chelat karena interaksi dengan O2 membentuk Fe3+. Elektron yang dibebaskan akan membentuk radikal superoksida atau hidroksil yang nantinya akan menyerang ikatan fosfodiester di DNA, menyebabkan pemutusan rantai DNA dan kromosom. Seperti pada gambar, di sini rantai DNA standar breaks in the DNA, atau dia sudah di sini sudah rantai DNA yang terjadinya pemutusan. Lalu yang terakhir golongan antibiotik antrasiklin yang mempunyai mekanisme kerja yaitu menghambat topoisomerase 2 berkaitan dengan DNA secara interkalasi sehingga menghambat sintesis DNA, RNA, dan pemutusan DNA seperti dalam gambar. Kemudian berikatan dengan membran sel sehingga mengubah transport ion dan cairan, menghasilkan radikal bebas, semikionon, dan oksigen melalui proses reduksi yang dimediasi enzim atau toksis untuk jantung. Bisa dilihat dalam gambar, dia juga terjadi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.